Dari dua negara, yaitu UAE dan China, untuk bekerja sama dengan Indonesia di tahun 2020 kurang lebih 30 juta. Nanti tahun 2021 itu insya Allah angkanya 290 sampai 310 juta. Nah tentu tapi ini semua kan menunggu hasil daripada uji klinis yang ada di Indonesia dan juga uji klinis yang ada di UAE. Terima kasih Pak Doni. Yang mana saja asal aman dan cepat. Agaknya itulah yang jadi prinsip pemerintah dalam mengupayakan vaksinasi massal COVID-19 bagi rakyat Indonesia. Pemerintah menargetkan rakyat Indonesia sudah bisa disuntik vaksin mulai awal tahun 2021. Tapi itu jika uji klinis tahap 3 kandidat vaksin buatan Sinovac Tiongkok berhasil tanpa efek samping yang berarti. Untuk mengejar target waktu imunisasi massal itu, tim riset uji klinis dari Fakultas Kedokteran 4 pun akan menambah jumlah dokter yang terlibat untuk mempercepat proses pemeriksaan calon sukarelawan uji klinis yang sudah jauh melebihi kebutuhan. Kita punya 6 lokasi kan ya. Nah, lokasi yang 2 yaitu di Balkes di Pati Ukur dan di Ekman di FKU 4 yang tadinya hanya 1 kali shift ya. Jadi kita rubah menjadi 2 shift, yaitu pagi jam 8 sampai jam 11, kemudian shift kedua jam 1 sampai jam 3 yang tadinya jumlah subjek hanya 25 subjek per minggu per site. Nah, dengan perubahan ini kita berharap menjadi 50 subjek per minggu per site. Itu di 2 lokasi tersebut. Tim dan kami berencana akan menambah jumlah SDM ya, baik itu jumlah dokter spesialis, dokter umum dan tenaga administrasi. Agar bisa memulai vaksinasi COVID-19 massal di awal 2021, pemerintah menggait perusahaan Sinovac dari Tiongkok yang vaksinnya tengah diuji di Indonesia dan G24 dari Uni Emirat Arab. Menurut Direktur Utama Bio Farma Onesti Bashir, Sinovac Tiongkok akan mengirimkan total 50 juta dosis vaksin siap kemas yang datang bertahap. 10 juta dosis setiap bulan mulai November 2020 hingga Maret 2021. Namun, vaksin yang menjadi harapan mengakhiri pandemi ternyata keampuhannya punya masa kedaluarsa, yakni antara 6 bulan dan maksimal 2 tahun. Artinya, setelah 2 tahun, vaksinasi harus diulang kembali. Yang bisa mendapat suntikan vaksin pun terbatas dalam usia 18 hingga 59 tahun. Setiap orang juga harus disuntik 2 kali atau 2 dosis agar vaksin bisa efektif menimbulkan kekebalan menyeluruh. Sekarang juga masalah vaksin sendiri kan baru bisa 6 bulan sampai 2 tahun. Nah karena itu penting sekali kita sebagai masyarakat ya, maksudnya atau sebagai bangsa yang namanya protokol COVID-19 harus tetap dijalankan karena kan walaupun sudah divaksin 6 bulan sampai 2 tahun bukan selamanya. Kita targetin awal 2021 dulu. Kalau ternyata bisa lebih cepat ya alhamdulillah. Tapi kan ini ada proses uji klinis ketiga yang perlu harus diikuti, nggak bisa main suntik-suntik aja gitu. Pemerintah menyiapkan 2 rencana mekanisme untuk distribusi vaksin, yang gratis dan mandiri atau berbayar. Masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan bisa divaksinasi secara gratis. Agar tak membebani anggaran negara, masyarakat yang tergolong mampu secara finansial diperkirakan harus membayar vaksinasi seharga 25 hingga 30 dolar Amerika Serikat per orang atau sekitar Rp440.000 untuk 2 dosis vaksinasi. Namun, mekanisme distribusi vaksin ini masih belum diputuskan. Pemerintah juga terus mendorong riset vaksin merah putih yang dipimpin Lembaga Biologi Molekuler Eijkman agar Indonesia bisa membuat vaksin COVID-19 sendiri. Tim Liputan, Kompas TV.